Jajaran Polres Karangasem berhasil membekuk sindikat pemalsuan surat rapid test antigen. Surat yang menjadi salah satu syarat perjalanan tersebut dijual sekitar 30 hingga 50 ribu oleh pemalsu. Sindikat pemalsuan surat keterangan rapid antigen palsu mulai merebak di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Selasa lalu, jajaran Polres Karangasem, Bali membekuk B yang menyeberang menggunakan surat rapid antigen palsu. Hal ini bermula dari kecurigaan petugas saat B salah menjawab ketika ditanyai perihal sampel yang diambil ketika rapid test antigen. Tak hanya B, jajaran Polres Karangasem juga menangkap SH selaku penghubung dan NW sebagai pembuat dan penjual. Ya, kita benar-benar memperketat ya pengawasan di Pelabuhan Padang Bayi, koordinasi dengan seluruh petugas yang ada di Padang Bayi untuk lebih selektif lagi, lebih melihat dengan teliti keaslian daripada surat keterangan ini. Kemudian kami juga meminta dari Kimia Farma untuk mengirim spesimen. Dari NW, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 buah alat scan printer, komputer, handphone, serta surat rapid antigen palsu. Akibat perbuatannya, B dan NW dijerat pasal 283 tentang kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular. Sementara SH dijerat pasal 263 tentang kekarantinaan kesehatan dan wabah penyakit menular. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan. Menggunakan masker double kerap diyakini sebagai langkah efektif melindungi diri dari resiko penularan COVID-19. Namun apakah benar pemakaian 2 masker sekaligus memberikan kapasitas penyaringan dan daya tahan yang lebih kuat? Sejak pandemi COVID-19, memakai masker menjadi kewajiban untuk mencegah penularan virus corona. 13 Februari lalu, Center for Disease Control di Amerika Serikat merekomendasikan cara baru memakai masker, yaitu masker ganda. Cara penggunaannya masker medis berlapis masker kain. Langkah ini diyakini sebagai langkah pelindungan yang efektif dari risiko penularan COVID-19. Terlebih kini, di beberapa negara telah muncul varian baru virus corona. Namun, berdasar keterangan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, masker medis tidak boleh digunakan secara double. Penggunaan masker ganda tidak akan meningkatkan kemampuan filtrasi, terutama jika hidung dan mulut tidak tertutup masker dengan baik. Tak hanya itu, dari data Kementerian Kesehatan, penggunaan masker yang benar, disiplin terhadap protokol kesehatan, terbukti ampuh mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Tim Liputan, iNews melaporkan. Hal-hal apa yang harus diperhatikan terkait memakai masker double? Telah bersama kami Dokter Umum Relawan COVID-19 Dr. Muhammad Fajri Adai. Selamat siang Dr. Fajri. Ya, selamat siang. Dokter, ini katanya memakai masker double ini bisa lebih efektif gitu mencegah penularan virus dan juga droplet. Sebenarnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika memakai masker, dokter? Betul, jadi ketika kita memakai masker double, data studi terbaru ya, ketika nih pakai masker double, risiko penularan itu menjadi berkurang ya. Efektivitasnya menjadi 95%. Ketika hanya satu saja ya, selapis saja, itu 50-70%, ya, kurang lebih 56% gitu. Kemudian apakah hal yang perlu diperhatikan? Pertama, jika kita menggunakan masker, itu harus menutupi hidung sampai dagu, seperti ini. Jadi ini harus betul-betul masuk dari sini sampai sini tertutup. Kemudian yang lebih penting lagi adalah fit testnya. Jadi bagaimana area ini tertutup. Itu yang lebih penting. Kenapa begitu penting? Karena supaya filtrasi kita tidak mengeluarkan dan kita tidak mendapat dari orang lain gitu. Jadi ininya harus ketutup benar nih. Makanya CDC merekomendasikan kalau misalnya maskernya terlalu besar, diikat boleh. Ya, diikat seperti ini nih, diikat. Tapi kalau terlalu besar, kalau nggak terlalu besar, jangan. Dia nanti malah seperti ini nih, malah kebuka. Nih, kebuka jadinya kan, kebuka tuh. Jadi harus tepat. Kemudian selain itu juga, kalau mau pakai masker double, lihat nyaman apa enggak. Ininya di dalam nih, ini masker medis di dalam. Ya, ini masker di dalam. Kemudian kawatnya kita tekan, ini kawatnya harus ditekan. Kalau kawatnya nggak ditekan, nanti nggak fit. Ini harus tertutup seperti ini sampai bawah. Baru masker bahannya atau masker kainnya itu di luar. Dan ini harus menjepit ini nih, masker kainnya harus menjepit permukaannya. Permukaan sini nih, sebelah sini. Jadi tertekan. Itulah kenapa harus benar-benar dicek fitnya.
Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah nggak nyaman pakai 2 masker, nggak nyaman. Sehingga nanti orang malah buka-buka. Makanya lihat dulu sikonnya. Kalau misalnya nih kita di ruangan agak panas, kemudian tempatnya tertutup begitu, lihat kalau memang nggak banyak orang, nggak apa-apa 1 masker aja. Karena pakai 2 masker, sesak, nanti otomatis orang akan sering membuka kan, sering ngebuka, tutup. Jadi malah nggak disiplin, malah jadi bahaya gitu. Jadi lihat sikonnya dulu. Kemudian boleh juga kalau misalnya ada penyangga ditutup, dikencengin itu pakai penyangga gitu, ada ya ininya, alatnya. Boleh juga begitu. Yang penting seal-nya itu sih. Seal-nya itu artinya ketutup nih area-area di sini. Tesnya bagaimana? Cara ngetesnya adalah, jadi kan kita kencengin dulu ya. Jadi pilih masker yang ada kawatnya kalau bisa. Cara ngeceknya adalah kita hembuskan nafas. Nah, ada yang keluar masuk, terus di sisi atas sama di sisi samping nih, udaranya nggak terlalu kerasa, ya, udaranya nggak terlalu kerasa keluar di samping sini sama di sini. Kemudian kalau kita hembuskan juga, ada udara hangat yang keluar dari sini. Ya, kurang lebih begitu, Mas. Bagaimana, Mas? Baik, jadi memang apakah ini artinya sejauh ini jika memakai 1 masker saja dikatakan tidak begitu efektif untuk meminimalisir penularan, dokter? Sebenarnya 1 masker yang disarankan WHO 3 lapis ya, ini 3 lapis, contoh masker bahan 3 lapis, itu efektif. Tapi memang efektivitasnya itu 56%. Ya, CDC bilang 50-70 lah, saya ulang lagi semalam. Nah, kemudian kalau kita pakai double masker seperti ini, itu bisa sampai 95% efektivitas menyaringnya. Ketika semua orang, maksudnya ada 2 orang ini memakai masker yang double seperti itu benar-benar bisa diturunkan. Buktinya udah banyak soalnya, di mana-mana seperti itu buktinya udah banyak. Nah, selain tadi, saya mau nambahin juga, kita nggak boleh numpuk 2 masker medis, itu nggak boleh. Karena percuma, ini tidak didesain untuk saling melengkapi, bukan. Dia nanti malah longgar, fitnessnya nggak kebentuk kalau 2 masker medis seperti ini. Kemudian, kalau pakai model yang KN95, ini KN95 ya, dari, ini namanya model KN95, ada tulisannya. Ini 1 aja cukup. Tapi yang penting ukurannya harus pas. Jangan double-double, apalagi ditumpuk begini, itu nggak boleh. Apalagi ditumpuk pakai masker kain seperti ini, itu nggak boleh. Harus 1 aja. Sama cara makainya, harus pas juga. Ini harus pas, ini harus fit juga nih. Ini harus fit. Baik. Gitu. Jadi ini nggak boleh ditumpuk juga. Baik. Informatif sekali, terima kasih Dokter Fajri. Pada intinya maskernya harus tepat dan juga penggunaannya juga harus tepat. Terima kasih. Sekali lagi Mbak, Fajri. jangan hindari masker yang berkatup seperti ini. Karena membahayakan orang lain kalau kita ini masker berkatup. Oh, baik. Baik, yang berkatup malah justru tidak efektif ya. Tidak boleh. Baik, terima kasih Dokter Fajri atas waktunya. Pemirsa, Anda yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, MSI Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50%. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram @officialRCTI atau klik di www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu. Pemirsa, aturan pengupahan baru terbit, gaji minimum buruh terancam turun. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.